Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channel Yati sama official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalian untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kaisam waras, masya Allah. Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang untuk memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain cuy? Dingin ya cuy ya. Aduh masya Allah, kita udah masuk ke musim dingin lagi. Udah kita kayak Bang Toyib, masuk musim panas ke musim dingin, musim gugur, tidak pulang-pulang ke Indonesia. Oke, kita gibah apa hari ini? Kita gibah tentang penutupan akun-akun apa namanya, oknum-oknum bisnis ilegal. Mantap. Kenapa Mbak? Pada takut ya? Akun-akunnya ditutupin semua. Kenapa? Kasihan kayak Tisam. Saya ini udah pasang behel kayak Sam. Pada tutup, gimana caranya nyopot kayak Tisam? Nah loh, sekarang jadi panik kan? Saran kayak Tisam, pergilah ke dokter yang resmi. Kamu sediakan budget sekitar 500 sampai 1000 untuk konsul penyopotan apa namanya behel abal-abal kamu ya. Mending aja kalau ditangani dokter ya cuy ya. Kalian tuh apa namanya lebih cepat gitu, maksudnya lebih bagus ya daripada timbulnya banyak korban. Nah ini cuy, kita tuh nggak boleh takut selama kita benar di jalur yang benar gitu kan. Kayak Tisam speak up kayak gini tuh karena udah banyak korbannya. Kalau kamu mau jadi korban berikutnya ya silakan ya, ikuti cara mereka berbisnis dengan cara viner, dengan cara suntik pemutih, suntik payu begitu, payudara ya, bokong, terus tanam benang. Aduh, ampun, sini tak kasih tahu ya. Bagaimana serakahnya orang-orang di luar sana untuk bisa berbisnis ilegal di sini. Kayak saya bongkar untuk kamu. Ada satu kisah di mana ini apa namanya, orang sini ya menikah dengan orang sini, maksudnya ini dadai-dadai orang sini tapi statusnya juga tidak bisa apa namanya punya Hong Kong resident. Jadi dia ini sudah cukup terkenal nama ya, sudah cukup terkenal kliniknya, bahkan tidak segan-segan dia bisa mengejeng beberapa cece untuk membantunya dia di urusan rumah tangga, dan juga ada beberapa cece yang mungkin dibungkam mulutnya untuk membantu klinik abal-abalnya seperti ini. Bahkan nggak main-main, dia modalin adeknya bisnis di modalin adanya untuk belajar tanam benang di Indonesia. Kan di Indonesia itu kan ada praktek ya cuy ya, ada praktek perawatan gigi, ada praktek perawatan tanam benang, bagaimana caranya apa namanya tanam benang, suntik pemutih, obatnya apa. Nah, kalau misalkan kita berbicara keahlian itu bisa untuk dipelajari cuy. Kita aja nih bisa kalau belajar. Kita mau pasang kawat gigi ya, itu bisa kalau kita belajar. Nah banyaknya oknum-oknum di luar sana itu, semakin dia buka cabang, buka lagi toko yang baru. Itu karena dia awalnya itu kan ikut belajar. Karena dia merasa sudah bisa, nih gimana caranya saya juga bisa membuka bisnis sendiri. Ya, sebenarnya keahlian untuk diri sendiri itu bagus cuy, itu namanya ilmu, dan kita juga boleh belajar ya cuy ya. Cuma sayangnya kalau diterapkan praktek untuk mendapatkan sejumlah keuangan dan uang di suatu negara dengan sistem apa namanya tidak ada lisensi dan izin, wah ya kita patut memperhitungkan bagaimana dengan kondisi kesehatan kita ke depan. Ada nggak jaminan untuk kita? Loh orang sini loh cuy, untuk perawatan aja dia itu apa namanya mikir gitu 1000-20.000 kali. Bagaimana tentang kesehatannya? Nanti gimana kalau misalkan saya gagal nih? Ada nggak proteksi asuransi untuk saya? Ini kan kalau misalkan untuk body kita ini kan kita harus berpikir panjang. Tapi tidak, sayangnya dengan teman-teman kita yang dirayu, dibodohi dengan sistem seperti ini. Udah tanam benang ini jadinya cantik kok. Nah, yang di show up itu adalah orang-orang yang mungkin 1-2 orang berhasil gitu coy. Nah, coba lihat berapa boroknya yang gagal, berapa boroknya yang sudah menjadi korban. Sayangnya tidak bisa speak up aja karena takut. Tapi kayak Tisam punya beberapa korban, makanya Kaisam bisa speak up. Kaisam kenapa nggak dilaporkan aja? No, sekarang Kaisam lagi bikin efek cerah dulu. Kalau misalkan masih buka lagi, yo terpaksa kita report. Kaisam masih menghargai kamu karena kamu bekerja dengan majikan resmi di sini. Tapi bukan berarti kamu sebagai pekerja migran melampaui batasmu untuk membuka bisnis. Bahkan nih Mbak yang nikah sama orang sini, bahkan dia
suruh adiknya itu belajar di Indonesia. Setelah bisa dan pintar, dia jeng dengan kontrak dan nama yang berbeda sehingga dia bisa kerja di sini dengan visa domestic helper. Ujung-ujungnya apakah dia menjadi helper? Iya, helper di klinik abal-abalnya cuy. Bahkan tidak segan-segan, imigrasi pun pernah naik. Cuma sayangnya imigrasi naik tidak di tempat kliniknya. Karena kliniknya ini berbeda dengan rumah pribadinya ya cuy ya. Mbak, saya sudah mengendus ya bisnis ilegal kamu. Saya cuma mantau aja. Ya mungkin di sini kamu punya power di mana kamu di backup oleh suami lokalmu dan kamu juga sudah punya keluarga di sini. Tapi bukan berarti kamu menciptakan suatu klinik abal-abal yang bisa menjerumuskan orang-orang untuk treatment ilegal kamu. Nah ini buat kalian nih cuy, pekerja migrannya sendiri, mau nggak dibodoh-bodohin sama mereka? Mau nggak memperkaya mereka dengan cara seperti itu? Ingat, resiko, tidak ada asuransi. Tetap aja kalau ada apa-apa, kamu tuh biaya untuk memperbaiki gigi kamu. Korban-korban yang sudah speak up sama Kaisam ini memperbaikinya lebih dari 5.000 Hong Kong dollar. Jadi terserah ya. Kalau misalkan kalian ikut promo mereka silakan. Tapi kalau misalkan orang sadar dengan ucapan Kayati Sam dan mikirin kesehatan kamu sendiri jangka panjang, lebih baik tinggalkan saja. Kalau sudah terlanjur untuk pasang behel, coba cari rekomendasi dokter yang benar-benar dokter asli sini ya cuy, untuk mencopot behel kalian. Ya modal lah sekitar 1.000-1.500 lah, nggak apa-apa untuk dirimu sendiri ya. Kita pernah melakukan salah ya, nggak apa-apa. Yang penting kamu perbaiki gigimu sedari awal gitu cuy, sebelum terlambat ya, itu aja. Nah pesannya buat teman-teman Kayati Sam yang bekerja ilegal seperti ini, bagus kalau kalian menutup akun. Itu artinya apa? Itu artinya kalian masih punya takut untuk hidup di negara ini. Ya semoga aja tidak ada lagi korban-korban berikutnya dan tidak ada lagi pekerja migran yang datang ke mereka. Ingat, saat kamu datang ke mereka, itu artinya kamu mensupport bisnis ilegal mereka. Yang kedua, kamu mensupport mereka tinggal di sini dengan status OS-nya mungkin, dengan status paperannya mungkin. Setidaknya kamu mensupport mereka dengan memberikan makan dan hidup di sini. Untuk itu, pekerja migran Indonesia yang pintar ya, yang mau maju, jangan support mereka dengan datang ke mereka ya. Ya mereka sih akan datang lagi untuk buka tempat baru lagi, bisnis baru lagi. Ya tapi tetap aja modelnya seperti ini. Siapa korbannya? Ya mungkin adik-adik kita nanti ya, sebelum mendapatkan informasi seperti ini. Ya, jadi buat kalian para korban gak usah takut. Kalau misalkan memang kamu ada problem di gigi kamu kan pegang nomor handphonenya, kamu pegang bukti Facebooknya, kamu juga pegang kontaknya. Report polisi, apakah boleh? Kasam boleh. Kamu adalah korban di mana sebuah bisnis. Kalau misalkan ini ada salah satu yang dicurangi atau kita yang mendapatkan sanksi, report aja nggak apa-apa. Nggak usah poking kan orangnya. Kamu datang ke polisi terdekat kamu melaporkan, Pak, kemarin saya habis treatment gigi abal-abal di sini. Nah, ini hasilnya saya ini menjadi korbannya dia. Ini bisnisnya, ini fotonya, ini nomor handphonenya. Begitu cara mereportnya. Berarti Kayati Sam jahat dong. Nggak ada jahat cuy. Karena apa? Karena yang namanya ilegal ya ilegal aja. Kita harus ngomong apa adanya aja. Kayati Sam nggak takut. Kenapa harus takut? Untuk membuka pemikiran kita yang pengen cantik hari ini. Mungkin akan susah, tapi nggak ada yang namanya juga ikhtiar Kayati Sam. Yang dengerin ucapan Kayati Sam, syukur alhamdulillah. Yang mau mendengarkan ucapan mereka silakan. Resiko ditanggung sendiri, sakit kamu sendiri yang merasakan. Kayati Sam hanya sayang dengan kalian untuk mengingatkan lebih baik jangan dilakukan. Oke? Nah, oke, itu mungkin ya. Untuk itu Mbak A ya, yang membuka bisnis dengan adiknya yang dikirim ke sini, ya siap-siap aja. Ya kan? Seberapa kamu berjaya di sini, ada masanya jaya itu akan suram. Nah, sudah waktunya kalian itu dibungkam ya. Buat adiknya yang datang ke sini dengan kontrak kerja domestic helper dan kerja untuk tanam benang dan lain-lain, Kayati Sam warning ya. Belangmu sudah ketahuan. Ya, jangan sampai report alamatmu dan digerebek sama imigrasi. Ya. Jadi udahlah Mbak, kalau misalkan memang kamu nikah sama orang sini, hiduplah bahagia dengan di sini. Kan suami kamu juga punya gaji kan, kamu juga disupport kan. Memangnya nggak cukup suami kamu memberi nafkah kamu sampai kamu serakah untuk membuka bisnis ilegal di sini? Ya kan? Kayati Sam kalau ngomong pedas, biarin aja pedas daripada dia melampaui batas. Iya nggak sih? Biarin aja cuy, kita nggak usah jadi orang lain untuk dibenci. Yang penting kita ngomong apa adanya aja, oke? Nah ada juga kasusnya di mana ada nih pekerja migran. Ceritanya dia kerjanya di Lamtin.
Dia pergi ke pasar, di situ ada orang Tailok ya yang pakai jubah kayak daisang-daisangan itu cuy. Nah di situ ditawarin si pekerja migran ini, sini saya bisa untuk memusnahkan tai lalat katanya. Sudah sini katanya, nggak usah pejin, nggak usah kasih duit katanya. Karena si pekerja migran ini dipaksa-paksa, akhirnya masuklah ke tendanya si daisang-daisangan ini ya cuy ya. Akhirnya memang benar cuy, tai lalatnya tuh dikasih sesuatu gitu di mukanya, itu hilang, jadinya bersih semuanya. Ya mungkin belum ngefek ya cuy ya. Akhirnya cuy, pas tai lalatnya udah bersih, ini udah nggak usah dikasih duit, memang perjanjiannya nggak usah ngasih duit dan nggak ngasih duit juga. Akhirnya ini namanya juga emak-emak ya kurang puas kalau gratisan aja mintanya lagi ya kan. Akhirnya si mama ini datang lagi untuk konsultasi untuk fleknya sedikit ya cuy ya. Akhirnya di situ dikerjain lagi tuh cuy sama si daisang-daisangan kayak gini, dikasih krim. Ya kan, ternyata dimintain uang di situ karena kita datang sendiri. Nah ini pancingan orang-orang seperti ini, daisang-daisangan ya, atau dokter-dokter palsu. Awas, obat yang mereka gunakan ini obat yang keras banget. Masa dalam beberapa jam tai lalat bisa hilang? Memang hilang. Ya kan, itu kan berarti ada obat kerasnya yang bisa membuat suatu tai lalat ini bisa kabur gitu kan. Nah yang kedua kalinya inilah musibahnya cuy, dimana saat itu dia diperas duit $300, kalau enggak KTP-nya minta difoto. Wah ini udah takut banget. Jadi akhirnya saya nggak bawa duit, saya cuma bawa 100. Akhirnya 100 itu diambil oleh daisang-daisangan ini. Nah apa yang dilakukan kalau kayak gitu? Kalau kamu dalam keadaan seperti ini, poking aja. Karena apa? Karena mereka itu melakukan suatu bisnis ilegal, menjual produk yang nggak tahu ini berlisensi atau enggak. Nggak apa-apa, poking aja. Mereka juga pasti akan melepaskan kita cuy. Ya, jadi jangan kasih kesempatan untuk orang itu untuk memus kita gitu kan, untuk apa namanya menguras duit kita. Nah akhirnya sesampainya di rumah sudah bayar $100 nih kepada daisang-daisangnya. Mulai di situ efeknya ada, dimana wajahnya itu gatel banget, merah semuanya, alergi. Nah inilah faktor obat yang kita nggak tahu obat apa yang dioleskan ke muka kita ya cuy ya. Nah ini maka dari itu bahayanya ya, makanya kayak saya ngomong, kamu ngomong sama majikan kamu cepat ke daisang, barangkali iritasi, wah nauzubillah min dzalik, kalau tiba-tiba bisa buat menyon atau obat itu kita nggak pernah tahu cuy. Makanya apotek yang benar kalau kita sakit sesuatu itu akan nyuruhnya ke daisang, kamu ke dokter lah, saya nggak bisa kasih obat. Itu apotek Hongkong loh yang benar, karena dia takut aturan. Nah kita pekerja migran, ampun, nggak ada takut-takutnya ini, Masya Allah. Ya mungkin itu sharing Kaisam hari ini tentang penutupan akun-akun bisnis ilegal. Bagus kalau bisa tutup selamanya mbak. Kalau misalkan kamu buka lagi, saya juga akan buka lagi suara saya. Wes mantap. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.